Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan kami dari tim Are Temor, Delegasi SMA Negeri 1 Sumeneb. Bersama saya Saheza Alisa Rizky, selaku pembicara pertama. Dan rekan saya, Syauki Aliga Masbilah, selaku pembicara 2. Dan saya, Nafisa Salatul Fatimah, selaku pembicara 3. yang pada pagi hari ini sebagai tim pro untuk mendukung penuh mosi perdebatan pagi hari ini, yakni Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Seperti yang kita tahu, akses terhadap kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam mendukung pembangunan negara. Banyak usaha yang telah dilakukan, namun pada nyatanya misi pemerataan aksesibilitas ini masih belum tercapai dengan baik. Dari permasalahan ini membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan inovasi ataupun terobosan terbaru yang dapat dilakukan dengan memberikan layanan terbaik dari kelompok maupun lembaga yang terjamin, sehingga mampu membuka aksesibilitas yang menunjang dengan baik, berkualitas, juga merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan dari itu kami yakin, seyakin-yakinnya, bahwa lembaga dengan latar belakang swasta mampu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan kami memiliki 3 poin yang mampu mendukung, juga membuktikan bahwa swasta lebih baik dalam memberikan layanan, juga memiliki inisiatif yang lebih berkembang daripada pemerintah. Poin yang pertama, yakni pemerintah tidak dapat melaksanakan pemerataan aksesibilitas dengan baik. Yang kedua, aksesibilitas kesehatan, terutama pada aksesibilitas kesehatan mulut, tidak lepas dari tenaga kerja kesehatan. Dan yang ketiga, influencer swasta dapat dijadikan sebagai forum untuk menyampaikan kondisi masyarakat yang ada secara nyata, dan swasta juga banyak membangun dan menerbitkan aplikasi-aplikasi maupun layanan online bagi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini. Sekian poin-poin yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjabarkan 3 poin yang telah disampaikan oleh pembicara 1. Pertama, pemerintah tidak dapat melaksanakan pemerataan dengan baik. Faktanya, di Indonesia terdapat 57% masyarakat Indonesia yang mengalami permasalahan mulut, dan kurang dari 10% dari mereka yang mendapatkan penanganan yang baik. Dari data dan fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa pemerintah telah gagal dalam melaksanakan aksesibilitas kesehatan mulut di Indonesia. Poin kedua, aksesibilitas kesehatan mulut tidak lepas dari tenaga kerja kesehatan. Faktanya, pada masa ini banyak tenaga kerja medis yang lebih memilih untuk bekerja di perusahaan swasta dikarenakan swasta menawarkan fasilitas yang lebih baik, juga upah yang lebih baik daripada pemerintah. Maka dari itu, dengan kurangnya tenaga kerja medis yang dimiliki oleh pemerintah, maka aksesibilitas kesehatan mulut akan sulit dicapai dikarenakan susah untuk menggapai masyarakat-masyarakat yang tertinggal. Lalu poin ketiga, influencer dapat dijadikan sebagai forum untuk menyampaikan kondisi masyarakat serta aplikasi-aplikasi swasta yang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Pada masa kali ini, hampir seluruh rakyat Indonesia menggunakan gawai dan hampir semuanya memiliki media sosial. Dan dengan fakta tersebut, perusahaan swasta banyak memanfaatkan untuk menerbitkan aplikasi-aplikasi kesehatan, membuat akun-akun kesehatan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang kesehatan mulut untuk mencegah tingginya masalah mulut di Indonesia. Maka dari poin-poin yang disampaikan, dengan perasaan teguh dan bangga, kami mendukung penuh bahwa swasta mampu lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, oleh sebab itu, solusi yang dapat memenuhi permasalahan ini adalah lembaga swasta, yang dimana swasta sudah memberikan aksi nyatanya secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga membuat kami akan terus berada di pihak pro swasta, karena swasta sudah memberikan aksinya melalui penyuluhan, layanan publik, dan forum untuk menunjang aksesibilitas kesehatan mulut
masyarakat di Indonesia. Dan secara tidak langsung juga, swasta sudah menunjang aksesibilitas kesehatan mulut rakyat Indonesia yang berkualitas, terjamin, dan tentunya akan merata. Dan tidak hanya itu juga, di sini saya akan melakukan penegasan ulang dari saudara saya bahwa pemerintah tidak dapat melaksanakan pemerataan dengan baik, baik dalam kesehatan dan juga aksesibilitas kesehatan mulut. Dan hal ini juga membuktikan bahwa banyak tenaga kerja kesehatan sudah tentunya akan berada dan bekerja di bawah naungan lembaga dikarenakan beberapa faktor yang tentunya juga akan menunjang mereka sebagai tenaga kerja dalam masa depan nanti. Yang ketiga adalah influencer dapat dijadikan sebagai forum untuk menyampaikan kondisi masyarakat dan tidak hanya itu. Swasta juga melakukan aksi secara langsung di lapangan dan melakukan aksi secara online melalui gawai yang dimiliki masyarakat sekian. Dan tidak hanya itu juga, swasta sudah melakukan aksi nyatanya dalam penyuluhan, yakni melalui universitas, masyarakat, influencer, dan juga pegawai swasta itu sendiri. Dan tidak hanya itu juga, swasta tentunya sudah dapat menjamin rakyat Indonesia dalam aksesibilitas kesehatan mulut rakyat Indonesia. Hal ini akan membuat kami terus berada di pihak pro, karena swasta sudah memberikan aksi nyatanya maupun langsung dan tidak langsung kepada kami sekian. Dan hal ini juga dapat menunjang kepuasan masyarakat Indonesia dalam pemerataan kesehatan, baik dalam kesehatan mulut maupun kesehatan tubuh. Hal ini juga dapat disebabkan karena pemerintah kurang peka terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang sudah tertinggal jauh dari peradaban yang saat ini. Hal ini tentu akan membuat kami terus yakin seyakin-yakinnya berada di pihak pro swasta, karena swasta sudah dapat memberikan masa depan yang cerah bagi kami semua. Hal ini akan terus membuat kami semakin yakin dan seyakin-yakinnya tentang swasta yang dapat menunjang kesehatan aksesibilitas kesehatan mulut rakyat Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.